50 soal tes aritmatika yang paling sering keluar di UTBK, disertai trik cara mengerjakan cepat. Video bagian pertama. 4, 3, 2, 1, close the book. Soal nomor 1. 6M5 dikali 7 sama dengan 4445. Nilai M pada perkalian di atas adalah, langsung saja kita jawab. 6M5 dikali 7 sama dengan 4445. Ini artinya 6M5 sama dengan 4445 dibagi 7. Dan 6M5 sama dengan 635. Di sini angka puluhan di ruas kiri ini harus sama dengan angka puluhan di ruas kanan. Berarti M sama dengan 3. Artinya jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Ada suatu data yang isinya sebagai berikut. Tanggal hari ini, tanggal 17 bulan 6 tahun 2009. Tanggal lahir, tanggalnya 25 bulan 11 tahun 1967. Berdasarkan data di atas, usia orang tersebut adalah, kita jawab. Pertama, untuk menghitung usia itu kan rumusnya tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir. Baik, kita tulis dulu sesuai urutan sebagai berikut ya. Tahun, bulan, tanggal. Yang pertama tanggal hari ini dulu. Tahunnya 2009, bulannya 6, tanggalnya 17. Berikutnya tanggal lahir, tahunnya 1967, bulannya 11, terus tanggalnya 25. Oke, kita kurangi. Kita mulai dari pengurangan tanggalnya dulu. 17 dikurangi 25. 17 lebih kecil dari 25, maka kita pinjam di angka yang ada di bulan ya. Bulannya kan 6, kita ambil 1 ya, berarti tinggal 5. Nah, satunya tadi kita pindah ke tanggal. Ingat ya, 1 bulan itu sama dengan, kalau hari itu umumnya 30 hari. Jadi kita tambahkan 30 ke tanggal. 17 ditambahkan 30 jadinya 47. Oke, jadi kita tulis di sini 47 dikurangi 25 yaitu 22. Oke. Berikutnya kita kurangkan jumlah bulannya. 5 dikurangi 11. 5 lebih kecil dari 11. Maka kita pinjam 1 ke tahunnya. 2009 kita kurangi 1 jadi 2008 ya. 1 tahun kita pindahkan ke bulan. Ingat, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Sehingga 5 kita tambahkan 12, jadinya 17. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dengan 11. Hasilnya adalah 6. Oke, sekarang kita tinggal kurangkan tahunnya. 2008 dikurangi 1967 ya. Dan hasilnya adalah 41. Sehingga usia orang tersebut adalah 41 tahun, 6 bulan, 22 hari. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 3. Jika X adalah 12,11% dari 0,34 dan Y adalah 34% dari 0,1211, maka manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita jawab. Pertama, kita jabarkan nilai masing-masing X dan Y-nya. Untuk X dulu ya. 12,11% itu bisa kita tulis menjadi 12,11 per 100 ya. Dikali 0,334 ya. Selanjutnya yang 0,34 ini kita bisa rapikan menjadi 34 per 100. Sehingga X sama dengan
12,11 per 100 dikali 34 per 100. Itu penjabaran dari X-nya. Selanjutnya yang Y kita jabarkan juga. Pertama ada 34% di sini ya. Kita tulis menjadi 34 per 100 dari 0,1211. Itu sama saja dengan dikali 0,1211. Berikutnya yang bilangan 0,1211 ini kita rubah menjadi 12,11 per 100 ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, nilai Y sama dengan 34 per 100 dikali 12,11 per 100. Sama dengan nilai X. Ya, lihat ini. Sama ya. Pembilangnya 12,11 kali 34 sama. Penyebutnya 100 kali 100 sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan Y. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 4. Bilangan yang paling mendekati hasil dari 5.499 dibagi 109 adalah, oke, kita jawab 5.499 per 109. Bentuk pecahan ini bisa kita sederhanakan, kita rapikan dengan cara mencari bilangan genap yang paling mendekati bilangan tersebut. Dan kita dapatkan 5.499 kita rubah menjadi 5.500. Dan bilangan 109 kita rubah menjadi 110. Sehingga kita tinggal hitung 5.500 dibagi 110. Dan jawabannya adalah 50. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 5. Hasil dari 2 dikurangi 3 per 1 dikurangi 1 per 2 ditambah 2 sama dengan, baik, langsung kita jawab. 2 dikurangi 3 per 1 dikurangi 1 per 2 ditambah 2. Kita hitung dulu bilangan pecahan yang paling dalam ya, yaitu 1 per 2 ditambah 2, yaitu sama dengan 1 per 4 ini ya. Selanjutnya kita hitung dulu 1 dikurangi 1 per 4, dan kita dapatkan jawabannya adalah 3 per 4 ini ya. Selanjutnya kita hitung 3 dibagi 3 per 4 yang ini. 3 dibagi 3 per 4 itu sama saja dengan 3 dikali 4 per 3 dibalik. Sehingga 3 coret 3, sehingga bisa kita tulis bahwa sama dengan 2 dikurangi 4. Dan 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 6. Nilai dari 20% dari 15% dari 200 adalah, kita jawab, 20% dari 15% dari 200 bisa kita tulis sebagai berikut. 20 per 100 dikali 15 per 100 dikali 200. Di sini 20 per 100 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Sehingga hasil akhirnya tinggal kita kalikan 3 dengan 2. Hasilnya sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Hasil dari 70 per 240 ditambah 50 per 360 ditambah 12 per 120 ditambah 2,1 per 7,2 adalah, oke, kita jawab. Pertama, sederhanakan dulu masing-masing bentuk pecahannya. 70 per 240 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10. Antara pembilang dan menyebutnya jadilah 7 per 24. Ditambah 50 per 360, sama-sama kita bagi 10, jadilah menjadi 5 per 36. Ditambah
12 per 120, sama-sama kita bagi 12, jadilah 1/10. Dan yang terakhir ditambah 2,1 per 7,2. Ini kita sama-sama bagi dengan 0,3. Jadilah 7/24. Selanjutnya kita hitung pecahan yang sudah sederhana ini ya. Kita samakan penyebutnya ya, 24, 36, 10 sama 24 kita rubah menjadi 360 sehingga pembilangnya ikut berubah ya. 24 kan dikali 15 sehingga 7 jadi kali 15 menjadi 105. 36 dikali 10 maka 5 juga dikali 10 menjadi 50. 10 dikali 36 maka 1 juga dikali 36 menjadi 36. Dan terakhir 24 ini dikali 15 sehingga 7 juga dikali 15 jadilah 105. Selanjutnya kita tinggal jumlah pembilangnya. Jadilah nilainya menjadi 296 per 360. Di pilihan jawaban belum ada, maka kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2, jadilah 148 per 180. Di sini di pilihan jawaban sudah ada ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. 10 anak membentuk kelompok-kelompok bermain. Kelompok pertama terdiri dari 4 anak dengan rata-rata usia 6 tahun. Kelompok kedua terdiri dari 6 anak dengan rata-rata usia 6,5 tahun. Jika satu anak dari masing-masing kelompok dipertukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok sama. Selisih usia anak yang dipertukarkan adalah titik-titik tahun. Oke, kita jawab. Di sini saya langsung bagi rumus cepatnya ya. B min A ini adalah selisih antara anak yang dipertukarkan. B tentunya yang besar. B min A sama dengan rata-rata kelompok B dikurangi rata-rata kelompok A dikali jumlah anak di kelompok A dikali jumlah anak di kelompok B dibagi jumlah anak di kelompok A ditambah jumlah anak di kelompok B. Kita identifikasi dulu masing-masing nilainya ya. Di kalimat ini kelompok pertama terdiri dari 4 anak. 4 anak ini sebagai NA. Dengan rata-rata usia 6 tahun. 6 ini sebagai X bar A. Berikutnya, kelompok kedua terdiri dari 6 anak. 6 ini sebagai NB. Dengan rata-rata usia 6,5 tahun. 6,5 ini sebagai X bar B. Oke, kita langsung masukkan angka-angkanya. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus menjadi 6,5 dikurangi 6 dikali 4 dikali 6 dibagi 4 ditambah 6. Kita hitung 6,5 dikurangi 6 sama dengan 0,5. 4 kali 6 24, 4 tambah 6 10. 0,5 dikali 24 sama dengan 12. 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 9. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah 1/3. Dan jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Pecahan yang dimaksud adalah, kita jawab. Misalkan pecahan tersebut adalah A per B. Dari kalimat jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah 1/3. Bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu A plus 3 per B sama dengan 1/3. Kalau dikali silang, kita dapatkan persamaan
3A ditambah 9 sama dengan B. Ini jadi persamaan yang pertama. Berikutnya dari kalimat jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Bisa kita tuliskan menjadi bentuknya A per B min 3 sama dengan 1/6. Dan jika kita kali silang, maka kita dapatkan persamaan 6A sama dengan B minus 3. Ini jadi persamaan 2. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita dapatkan 6A sama dengan 3A plus 9 dikurangi 3. Nilai 3A plus 9 ini masuk ke B di persamaan yang 2. Berikutnya kita dapatkan bahwa 3A sama dengan 6 dan A sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan 2 ke rumus B. Sehingga bisa kita tulis B sama dengan 3 kali 2 ditambah 9. Dan nilainya sama dengan 15. Sehingga bentuk pecahan yang dimaksud karena nilainya A per B, yaitu A-nya 2 per B-nya 15. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Jika diberikan pada ikan jenis A, sekarung pakan ikan akan habis dalam waktu 12 hari. Sedangkan untuk ikan jenis B akan habis dalam waktu 6 hari. Jika untuk memberi makan kedua jenis ikan A dan B, maka pakan tersebut akan habis dalam waktu titik-titik. Kita jawab. Langsung saya bagi rumus cepatnya. VAB sama dengan VA dikali VB dibagi VA ditambah VB. V itu velocity ya, bahasa Inggris dari kecepatan. Jadi jumlah atau berapa banyak hari untuk menghabiskan pakan tersebut kita anggap sebagai kecepatan ya. VAB ini berarti gabungan antara ikan jenis A dan ikan jenis B. Rumusnya adalah kecepatan ikan jenis A dikali kecepatan ikan jenis B dibagi kecepatan ikan jenis A ditambah kecepatan ikan jenis B. Langsung saja kita masukkan angkanya sama dengan 12 dikali 6 dibagi 12 ditambah 6 sama dengan 72 dibagi 18 sama dengan 4. Sehingga jawabannya adalah yang C. Bersambung ke video bagian 2. Terima kasih, semoga bermanfaat.